Sementara itu, Mumon sudah kembali ke rumahnya. Dia pun langsung memanggil istrinya. Mumon langsung mengajak istrinya untuk melarikan diri dari negara ini karena perang besar-besaran akan terjadi. Mumon berkata kalau dalam perang ini para wanita dan anak-anak pun akan mereka bunuh semua. Mumon lalu memperlihatkan guci kecil yang bernilai 10.000 keping emas pada istrinya. Lalu dini harinya para prajurit kekaisaran telah bergerak menuju negara Shinobi untuk menyerang. Kekuatan mereka berjumlah 10.000 prajurit samurai, dan mereka akan membagi pasukan menjadi 3 dan menuju 3 titik, lalu menyerang para shinobi di titik-titik tersebut. Di pihak lain, para shinobi pun sudah bersiap di titik itu. Yang mereka tak tahu adalah ternyata tidak semua para shinobi mengikuti perang tersebut. Setengah dari penduduk shinobi memilih untuk kabur ke negara lain, termasuk Mumon dan istrinya. Dengan kekuatan yang hanya setengah dari biasanya, sudah bisa dipastikan shinobi ini akan kalah dalam peperangan ini. Lalu para prajurit kekaisaran pun tiba dari arah yang tak disangka, yakni dari arah belakang. Ternyata mereka berjalan memutar untuk mengecoh para shinobi. Para prajurit kekaisaran langsung menembakkan senjatanya yang langsung membuat para shinobi tumbang. Di titik lain, para shinobi di sana pun mengalami kemalangan yang sama. Daizen, sang jenderal perang, menembakkan panah super besar yang langsung meruntuhkan sebuah pohon. Shinobi langsung diserang habis-habisan di sana. Sementara di titik terakhir, para prajurit samurai tiba dengan berjalan kaki. Lalu mereka melihat tanah yang mencurigakan. Mereka pun langsung menusukkan pisau ke tanah itu, dan para shinobi yang bersembunyi ketahuan dan langsung diserang. Para shinobi yang menyamar menjadi batu dan pohon ditusuk semua oleh para musuh. Sementara itu, di tengah perjalanan, Mumon berkata kalau mungkin saja di antara para shinobi yang berperang ada anak-anak juga di sana. Istrinya itu kaget tak menyangka bahwa hal itu bisa terjadi. Ia lalu berkata, bagaimana mungkin bisa seorang anak ikut berperang, tapi orang dewasa malah melarikan diri seperti ini. Lalu tiba-tiba istrinya itu berbalik arah dan berkata kalau dia akan ikut berperang juga. Mumon langsung menahan istrinya untuk jangan pergi. Mumon berjanji akan ikut berperang asalkan istrinya jangan ikut bersamanya dan harus selamat. Istrinya lalu menyerahkan guci kecil itu kepada Mumon. Mumon langsung berteriak kepada semua orang di sana menyampaikan sesuatu. Di tangannya ada sebuah guci bernilai 10.000 keping emas. Barang siapa yang ikut berperang dan berhasil mengalahkan satu prajurit akan diberi imbalan 10 perunggu. Jika satu perwira berhasil dibunuh, imbalannya 10 keping emas. Dan jika berhasil membunuh Nobukatsu, imbalannya 5.000 keping emas. Semua yang mendengar tiba-tiba menjadi semangat karena imbalan yang sangat menggiurkan. Mereka langsung berlari kembali menuju ke arah tempat peperangan dan mulai mengganti pakaian mereka dengan pakaian shinobi. Lalu tak lama kemudian sampailah mereka di titik pertempuran yang langsung membantu para shinobi yang tadi nyaris kalah. Di sana, Mumon langsung menyerang pertama kali. Ia langsung melompat menyerang seorang perwira dengan jurus syukurnya. Lalu, dengan teriakan 10 keping emas sudah aku dapatkan, membuat shinobi yang lain terbakar semangatnya. Pertempuran pun dimulai kembali. Kali ini, para shinobi berada di atas angin dengan menyerang para prajurit samurai dengan teknik shinobi yang lincah dan cepat. Setelah itu, Mumon pergi ke titik lain, tempat Nobukatsu berada. Di sana, para shinobi langsung menyerbu Nobukatsu, mengingat imbalannya 5.000 keping emas. Nobukatsu lalu diminta kabur agar selamat. Ketika berlari, di tengah jalan ternyata dia disusul oleh Mumon. Mumon langsung melompat dan hendak menyergap Nobukatsu. Tapi tiba-tiba dari samping sebuah panah besar mengarah ke arahnya. Ternyata itu adalah Daizen.
Mumon masih selamat dan langsung melompat menyerang Daizen. Sebuah jutsu klon kembali dilakukan Mumon, tapi kali ini Daizen masih punya pedang dan Daizen berhasil menyabet Mumon. Mumon terjatuh tapi masih hidup. Dia ternyata memakai sebuah pelindung besi yang sangat berat. Dia pun melepas besi itu. Para prajurit samurai pun menyerang Mumon, tapi kini gerakan Mumon seperti kilat. Cepat tak terlihat dia bergerak dan menghindar dengan santainya seperti flash yang menyergap musuhnya dalam gerakan lambat. Hingga akhirnya puluhan prajurit samurai pun berhasil dia kalahkan. Lalu Mumon pun langsung menyerang Nobukasu, tapi berhasil dilindungi oleh Daizen. Kedua tangan Daizen tertusuk pisau Mumon, tapi kekuatannya sangat besar dan Mumon tak bisa mengalahkannya. Mumon menghindar ke belakang, lalu tiba-tiba Daizen berjongkok dan di belakangnya sudah ada Nobukasu memegang panah. Panah pun dilesatkan membuat Mumon terdorong dan terpental jauh ke belakang. Saat itu tiba-tiba muncullah suara ribuan orang dari belakang menginginkan kematian Nobukasu. Para shinobi berhasil mengalahkan seluruh prajurit samurai dan kini mengincar kepala Nobukasu. Tapi ternyata Nobukasu mengakui kekalahannya, sehingga pertempuran itu berakhir dengan pengakuan kekalahan dari pihak kekaisaran. Para shinobi pun bergembira menyambut kemenangan itu. Di dalam markas Nobukasu dia berjalan hendak pergi keluar. Lalu seorang prajurit bangkit berdiri dan langsung menghunuskan pisaunya, tapi dia ditahan oleh Heibe. Ternyata itu adalah Mumon, dia belum mati. Ketika waktu itu dia ditembak panah, dia berhasil menghindar dan ikut melompat ke belakang agar dianggap sudah mati. Dia pun kembali dan menginginkan kematian Nobukasu. Lalu para shinobi lainnya pun keluar dari penyamarannya. Nobukasu terkepung dan kalah jumlah. Tapi di sana Heibe berada di pihak Nobukasu. Heibe lalu mengajak Mumon untuk melakukan pertarungan kawa. Mumon pun meladeninya dan pertarungan kawa pun dimulai. Mereka bertarung dengan kecepatan tinggi, saling menyerang dan bertahan. Mereka terlihat seimbang. Beberapa serangan Heibe mengenai Mumon dan demikian juga sebaliknya. Lalu setelah beberapa waktu bertarung, Heibe mulai kehilangan senjatanya dan kini dia dengan tangan kosong. Sementara Mumon bersenjatakan pisau dan kunai. Mumon menusukkan pisaunya tapi ditahan oleh Heibe. Heibe berbalik mencekik Mumon dan membantingnya. Mumon berhasil menendang dan terlihat Heibe sudah kelelahan. Mumon lalu berhasil menyabet pisaunya ke perut Heibe berkali-kali. Hingga akhirnya serangan Mumon mengakhiri hidup Heibe. Dia menusuk Heibe hingga akhirnya dia jatuh ambruk dan tewas. Mumon pun kembali ke negaranya yang disambut oleh istrinya. Tapi tatapan Mumon tak melihat pada istrinya. Dia dipenuhi oleh emosi kemarahan. Sepertinya Mumon kini mengerti kalau perang ini adalah strategi para dewan hingga mengorbankan banyak nyawa. Dia pun lalu masuk ke ruangan dewan dan tiba-tiba menusuk salah satunya. Para dewan marah melihat pemberontakan Mumon dan menyuruh para shinobi lainnya untuk membunuhnya dengan imbalan menggiurkan. Mereka pun segera mengepung Mumon dengan senjata mereka. Tapi dari arah belakang, istri Mumon tiba-tiba berteriak kalau dia akan menghancurkan guci kecil bernilai tinggi ini jika mereka membunuh Mumon. Para shinobi putar balik dan siap menyerang istri Mumon hendak membunuhnya. Mumon segera berbalik dan melompat untuk melindungi istrinya. Tapi beberapa anak panah beracun terlanjur ditembakkan mengenai Mumon. Dan setelah dilihat, beberapa anak panah beracun itu mengenai istri Mumon juga. Mumon menjadi panik. Ia mencoba melepaskan panah itu dan menyedot racun dari leher istrinya. Tapi istri Mumon ini bukanlah seorang shinobi yang kuat dengan racun. Dan kini racun itu mulai menggerogoti tubuhnya.
Semakin lama semakin lemah hingga akhirnya istri Momon tewas. Kemarahan Momon memuncak dan dia langsung menghancurkan guci tadi. Lalu dia pun membawa istrinya yang telah tiada itu pergi dari sana. Akhirnya ia pun setuju dengan perkataan Heibe. Orang-orang dengan entengnya membunuh demi uang dan tak merasa bersalah karenanya. Dia pun pergi dari negara itu dan tak pernah terlihat lagi. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi seluruh alur cerita dari film Shinobi no Kuni ini. Menurut Mimin pribadi, film ini masih perlu season 2-nya. Karena banyak hal yang belum selesai, khususnya adalah Momon belum berhasil membunuh Nobukatsu. Gimana menurut kalian, apakah film ini layak untuk season 2? Oke, Mimin rasa sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada request film lain, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.